Jadi dia di Golkar sekarang di bawah lindungan pohon beringin dia lebih nyaman dibanding PDIP yang merah itu ya. Dia sekarang memilih kuning dengan meninggalkan merah. Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan dia ngomong apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai yang besar, partai yang kuat, yang telah banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita Indonesia. Kita pengen tahu ya, saya baru pertama ini denger ini, padahal udah berapa hari nih? Saya 2 hari apa sehari? Kalau melihat pohon beringin, satu hari yang lalu ya. bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Apa maksudnya coba? Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Cuman kata-kata malam hari ini saya juga merasa nggak ada isinya nyaman. Sebenarnya pembuka pemanis pidato ya, tapi poinnya apa? Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis ini TBK. Dan kita bisa lihat sejarah Ketua Umum Golkar. Dari mana? Dari mana saja? Ada yang dari Jawa, Pak Agung Laksono, Pak Setia Novanto, Pak Erlangga Hartarto, di penjara. Ada juga yang dari Sumatera, Bapak Budi Salat Bakri, dari Lampung, Pak Akbar Tanjung dari Tapanuli Tengah. Yang hebat ada juga yang dari Sulawesi, mempertahankan kehancuran, menyelamatkan Golkar dari kehancuran di era reformasi, Makassar, Akbar Tanjung. Dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari tanah Papua. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Saya kuning. Apa masalahnya? 150.000 harganya. Pluralisme Golkar ini betul-betul sangat merah. 150.000. Ini Golkar, PDIP. Sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar. Tapi Golkar itu juga kesalahan-kesalahan dalam sejarah itu besar sekali ya. Di zaman Orde Baru itu kan Golkar menjadi the ruling party dan membuat Indonesia terpuruk gara-gara Golkar kan. Dia melakukan difungsi ABRI dan menganut pemerintahan Soeharto yang ketua Dewan Pembina Golkar menciptakan floating mass ya, masa pengambang. Jadi anggota kepartian itu tidak boleh sampai tingkat desa kecuali hanya Golkar atau golongan karya. Itu satu kecurangan kan dalam politik ya, sehingga tentu saja dia Golkar itu menang. Dan kemudian runtuhnya Indonesia di pemerintahan Soeharto itu kan karena sumbangsih Golkar ya. Jadi Golkar memberikan kontribusi pada bangsa iya, dan dia juga membuat kontribusi negatif bagi meluruhnya Indonesia, sehingga muncul zaman atau fajar baru, yaitu reformasi, dan menghalau reformasi itu adalah KKN, korupsi di zaman Golkar, nepotisme di zaman Golkar memimpin, dan juga kolusi
yang kemudian KKN itu muncul kembali di era siapa? Jokowi dengan menguatnya dinasti politik. Lebih teduh dari yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Yang cawe-cawe siapa? Yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Yang suka cawe-cawe itu masalahnya. Ya, tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan. Jangan cawe-cawe. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Itu normatifnya begitu, tapi prakteknya kan Bapak Ibu yang saya hormati, saling mengintervensi khususnya dari eksekutif lagi, mungkin ada yang bertanya kepada saya kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Yudikatif ya, diintervensi kan? Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas, ini tidak lepas dari peran ketua umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Dipaksa mundur. Seorang politisi besar sebelum jam 12 teknokrat sejati. Malam. Seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Dan terakhir kepada Ketua Umum yang baru dan jajaran pimpinan Golkar yang baru serta jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah ke-11 Partai Golongan Karya pada malam hari ini saya nyatakan ditutup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gitu aja. Terus? Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi poinnya apa? Gak ada poin ya. Kecuali menyinggung apa? Golkar menjadi partai yang terbuka, ya kan? Kalau perusahaan itu katanya TPK, itu berarti dia sedang menyindir partai yang nggak terbuka mungkin. Ketua umumnya kan berganti-ganti kalau Golkar. Tentu dia menyinggung dua partai sih, yaitu Gerindra yang ketua umumnya Prabowo nggak berganti-ganti sejak didirikan. Dan kedua, Jokowi menyinggung partai PDIP yang ketuanya nggak berganti-ganti sebagaimana Golkar, yaitu Megawati terus. Ya kan? Itu berarti Jokowi menyindir sebenarnya partai Gerindra dan partai siapa itu? PDIP. Itu kalau dicoba dilihat dengan cara yang lain ya. Jadi hanya Golkar yang partai terbuka ya, dan memberikan kesempatan ya kepada orang-orang terbaik dari seluruh wilayah Indonesia. Sementara Prabowo itu tidak memberikan kesempatan ya untuk muncul memimpin partai Gerindra selain dirinya. Begitu juga PDIP menutup diri bagi munculnya pemimpin baru di partai PDI Perjuangan, dan juga berarti Jokowi menyindir partai siapa? Demokrat yang tidak memberikan kesempatan bagi munculnya kepemimpinan baru sebagai ketua Partai Demokrat, kecuali hanya SBY dari awal sampai akhir. Hanya PKS yang tampaknya lebih modern karena sirkulasi kepemimpinan itu berganti secara sistemik, ada sistemnya pengkaderan yang terstruktur dan sudah solid di situ. Sementara Golkar penuh dengan intrik, tetapi PKS Partai Keadilan Sejahtera juga sangat ditentukan oleh Majelis Syuro ya. Sementara karena dia bercorak terbuka, itu maksud Jokowi adalah Golkar akan membuka dirinya untuk dia masuk ya, sebagai orang luar, masuk menjadi bagian dari circle elit Partai Golkar yang disebut-sebut para pengamat dia mengincar posisi Ketua Dewan Pembina Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.